Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Jeremias dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menganalisa penyelesaian pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang diapit dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara berkesinambungan dan aman. Perlu diketahui bahwa laut yang sering dilintasi oleh kapal itu mempunyai dampak terhadap aktivitas di laut, yaitu mengakibatkan pencemaran laut atau shipping. Nah, bisa kita lihat, tumpahan minyak hitam cemari perairan Batam. Sangat kotor, bukan? Jika demikian, maka akan berdampak negatif bagi organisme laut. Laut yang tercemar minyak dapat mengancam kehidupan beberapa jenis ikan dan organisme akuatik pantai, seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang, hutan, mangrove, dan rusaknya wisata pantai. Tumpahan minyak juga akan menghambat atau mengurangi transmisi cahaya matahari ke dalam air laut, karena diserap oleh minyak dan dipantulkan kembali ke udara, sehingga diperlukannya suatu penyelesaian dan penanggulangannya. Penyelesaiannya yaitu pada lingkup nasional, ketentuan tentang hal tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Yang kedua, sedangkan pada level internasional, masalah tersebut antara lain diatur dalam UNCLOS 82 IMO Convention dan Konvensi Marpol 73/78 dan CLC. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penyalahgunaan keadaan darurat minyak laut sudah membentuk yang namanya Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim Nasional, yang bertugas menyusun prosedur tetap atau protap pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan dari tumpahan minyak di laut untuk menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam Tim Nasional Indonesia. Kementerian Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pusat koordinasi tumpahan minyak nasional atau Coordination Center, dan Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional Protap. Apa saja yang diatur? Nah, yang diatur itu yaitu terkait membagi tugas dan tanggung jawab suatu organisasi operasional tersebut, termasuk membentuk mekanisme dan prosedur penanggulangan, serta membentuk sistem pelaporan dan komunikasi sebagai pedoman teknis operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Lalu apa saja sih sistem pengaturan yang diterapkan dalam protap? Pengaturan prosedur tanggap darurat yang efektif dan operasional. Pengaturan sistem pelaporan dan komunikasi yang efektif. Pengaturan pengajuan ganti kerugian operasional, penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak. Terima kasih.